لله حمدا كثيرا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat Masjid Makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar muhasabah yang mulia ini, marilah bersama-sama kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali kalian menjadi seorang yang muslim. Kita hidup di dunia ini memiliki satu bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia berlanjut ketika kelak kita akan wafat di dalam kubur dan sampai akhirnya kiamat dibangkitkan. Tidak ada cara dan upaya untuk mendapatkan rahmat Allah terbesar kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri kita daripada semua larangan-larangan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Satu wasiat yang sama yang Allah wasiatkan kepada seluruh umat-umat terdahulu dan kepada kalian umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dunia bukanlah tempat kita abadi. Kita di dunia sifatnya sementara. Aneka macam problematika yang di atasnya, masalah yang timbul, semua yang terjadi adalah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu melewatinya? Dan jika kita ingin selamat, tidak ada kecuali kita bergantung kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perpisahan dunia, sebagaimana kita antri untuk melakukan satu perjalanan. Kita antri untuk masuk ke pesawat misalnya. Pesawat kita boleh jadi berangkat 1 jam lagi, yang lain menunggu 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau direncanakan besok akan berangkat. Semua antrian itu adalah permisalan kita hidup di dunia. Dan akhirnya mereka semua berangkat. Tidak ada satupun yang akan tinggal di bandara. Tidak ada manusia yang betah tinggal di dunia. Rumah semewah apapun, rumah seindah apapun yang dibangun dengan biaya yang mahal, tidak akan membuat orang selamanya akan tinggal di rumah itu tanpa merencanakan untuk keluar, untuk jalan-jalan, merencanakan hari libur. Karena jika tinggal di tempat yang sama, manusia akan bosan. Oleh karena itulah akhirat adalah perpisahan yang abadi. Semua orang yang masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala akan disambut oleh para malaikat alladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah tetap memegang kalimat la ilaha illallah, hidup di dunia di dalam siratal mustaqim, hidupnya 2 langkah. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjadi hubungan dengan manusia. 2 langkah ini yang bisa menghantarkan kita kepada rahmat Allah, kepada surga yang abadi. Oleh karena itulah ketika mereka disambut oleh para malaikat
dimasukkan ke dalam surga, lakum fiha an tashibbu wa la tahramu wa an tasihu wa la tusqamu wa tun'amu wa tukramu. Kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan muda, abadi, kekal selamanya, tidak akan pernah menjadi tua. Nikmat di dalam surga setiap saat bertambah, indah bertambah. Di sana ketika ditanya seorang ulama, apa kenikmatan surga? Kenikmatan surga adalah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, langkahnya dikendalikan oleh niat yang baik, maka manusia ini akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan diberikan satu kenikmatan yang tidak terbatas, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melihat wajah mulia Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah yang berseri pada hari itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah sakit di dalam surga. Selalu dalam keadaan sehat, tidak akan pernah tua, tidak akan sakit, tidak akan pernah mendengar yang membuat kita bingung dan susah. Abadi dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala, wa tun'amu wa tukramu. Dan kenikmatan demi kenikmatan akan bersambung dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man khafa adlaj wa man adlaja balagha manzil, ala inna siratallahi ghaliyah, ala inna siratallahi jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada para sahabat. Orang yang berjalan di dunia ini harus memikirkan jalannya. Jika dia takut akan sesuatu, maka dia akan cepat meninggalkan tempat itu. Jika dia takut ada ancaman di satu tempat, maka dia akan jalan dari tempat itu, akan menjauhi tempat tersebut. Sebagaimana orang yang berjalan di tengah malam mengendap-endap takut tertangkap. Wa man adraja balagha manzil. Jika dia awas, dia berhati-hati, maka dia akan sampai ke kampung halaman dengan selamat. Kemudian Nabi menyatakan, ala inna siratallahi ghaliyah. Sesungguhnya yang paling mahal apa yang Allah tawarkan kepada kalian. Yang paling mahal adalah yang Allah Subhanahu wa taala sodorkan atas kalian, rahmatnya, nikmatnya, ampunannya, perlindungannya, pembelaannya. Ala inna siratallahi jannah. Dan puncaknya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia sesaat ini, takwa adalah jalan satu-satunya. Dan takwa itu terjasadkan di dalam pemahaman kita di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman dengan tegas dan jelas, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sampaikan kepada umat, jika metode keimanan mereka mengikuti metode keimanan Nabi Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dimaksudkan adalah bagaimana kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebut shiratal mustaqim dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam naungan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini ada hidayah. Di dalam surat Taubah Allah berfirman, "Maka musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama
ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang kafir tidak akan pernah kalian harap daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah untuk memuliakan, memakmurkan rumah-rumah Allah yang menjadi tempat basis kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas bumi adalah masjid-masjidnya. Di tempat ini secara tidak langsung kita menghadap ke kiblat, kita melihat mihrab, kita tahu kelemahan kita, dan kita tahu bahwasanya dunia ini adalah milik Allah. Dia yang mengendalikan, Dia yang merawat. Kita dunia akan meninggalkannya. Kita di dunia akan sementara. Siapa kita jika kita tidak bergantung kepada dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin diharapkan kepada mereka yang tidak beriman untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan merawatnya, memakmurkannya dengan mengisinya dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan zikir. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka nyata-nyata jelas melawan Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah bisa diharapkan untuk memuliakan masjid-masjid. Akan tetapi siapa yang mampu merawat memuliakan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkahnya diukur. Adakah kebaikan di sana saya kerjakan sehingga saya mendapat tawaran daripada Allah, pahala yang besar? Apakah ada dosa dalam perbuatan kita sehingga man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal su'an yujza bih? Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Sedikit kebaikan akan dilihat, sedikit keburukan akan dibalas, dan apapun yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, dunia adalah pilihan bagi kalian. Kebaikan-kebaikan banyak di hadapan kalian. Rahmat Allah terguyur. Alam naj'alil arda mihada. Dunia terbentang, bumi dengan kenikmatan, dengan seluruh fasilitasnya. Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang baik. Kebaikan yang kalian tanam, kalian akan panen dari Allah. Maka kalau bukan wasiat, Allah tidak lupa. Setiap amal kalian sedikit apapun akan berbalas. Jika itu kebaikan, terus berbuat baik sampai ujungnya adalah husnul khatimah. Jika itu kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah. Ingat, di dunia kita tidak memiliki kontrak. Kapan saja bisa kita kembali kepada Allah. Kapan saja kita bisa mati. Beriman kepada Allah syarat utama memakmurkan masjid-masjid Allah. Beriman kepada hari akhir, semua amalan kita tercatat rapi. Semua amalan baik kita akan dibalas, dan kebaikan kita akan berlanjut kepada turunan anak turun kita, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahalanya bukan cuma bagi kita, tetapi anak-anak kita akan dijaga. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Setiap orang mukmin yang wafat akan disambut oleh para malaikat. Allah takhafu, jangan kau takut, setelah kematian ini akan lebih baik. Wa ma indallahi khairun min al-abrar. Lebih baik, terus semakin indah. Wa la tahzanu. Jangan kau takutkan, jangan kau pikirkan yang kau tinggalkan di dunia. Istrimu, anakmu, turunanmu akan kami jaga. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah. Dan mereka tidak pernah takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut hari esok pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut bencana, karena gerakan semua di dunia ini semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu
tidak takut untuk mendidik anaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah takut atas urusan apapun selama dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Dan lebih daripada itu, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dikatakan ulama adalah dengan keraguan-raguan dan dengan kemusyrikan. Ragu di dalam iman, obati dengan ilmu. Menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk riya dan bentuk syirik akbar, keluar daripada agama Allah. Na'udzubillah. Apa jaminan bagi mereka yang beriman, yang tidak menodai keimanannya, beriman kepada Allah dengan penuh kejujuran, dengan metode Nabi dan para sahabat, mengaji dan terus mengaji, menjaga sholat 5 waktu, ulaika lahumul amn. Kami jamin kepada mereka keamanan. Hanya Allah berikan kepada mereka yang beriman dengan benar kepada Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah yang lurus di dalam hidayah. Oleh karena itu hidayah yang dimaksud, yang setiap hari kita membaca surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu kata ulama adalah gabungan daripada ilmu dan daripada amal dan daripada ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu, marilah melalui di hari yang mulia ini Allah menatap kita, Allah menyaksikan kita. Wa qul malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menjelaskan, amalan umat disodorkan tidak Nabi lihat lebih berdosa daripada seseorang yang hafal ayat-ayat Al-Quran kemudian dia melupakannya atas nama dunia atau apapun, atau orang yang mengerti kebaikan tetapi hanya masuk ke dalam telinganya, dia tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan amalan yang paling besar pahalanya adalah qada yuhrijuha rajulu minal masjid, kotoran di dalam masjid yang terserak, walaupun itu kecil, dia keluarkan daripada masjid. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat apapun kotoran, maka kita angkat, kita bersihkan. Nabi katakan tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada orang berdiri kepada Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, memberikan hidayah kepada kita, dan menjadikan kita sebagai pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan kecuali kita beriman kepada Allah dengan metode Rasulullah dan para sahabat dan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ikhlas lillahi ta'ala dalam segala amal. Oleh karena itulah, dengan segenap keinginan kita berharap kepada Allah, semoga negeri kita dijauhkan daripada bencana, daripada musibah yang telah terjadi. Semoga Allah angkat derajat saudara-saudara kita, Allah pulihkan mereka, Allah berikan kepada mereka yang terbaik, yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kita yang jauh daripada yang menimpa mereka. Karena hendaknya kita berbagi, kita memberikan yang terbaik, kita doakan mereka. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang identitas Islam yang terbaik, Nabi mengatakan it'amut ta'am wa tuqbilus salam ala man arafta wa lam ta'rif. Memberikan makan kepada orang lemah, memberikan apa yang kau bisa kepada mereka adalah bentuk keislaman yang paling mulia di sisi Allah. Dan kemudian kita menebar kedamaian kepada siapapun di atas muka bumi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu